Raja Dewa Kuno. Bab 351 hingga bab 356. Bab 351, Mu Feng. Semakin banyak kultivator dari Grensia berkumpul di Ginkgo, topik utama yang dibicarakan di seluruh benua semuanya berkaitan dengan peringkat takdir surgawi. Hanya tersisa 3 hari lagi sebelum dimulainya ziarah ke kerajaan kuno. Ini juga menandai dimulainya pertempuran untuk peringkat takdir surgawi. Saat ini, di ruang udara di atas benua Ginkgo, beberapa tunggangan binatang iblis dan para ahli kuat terlihat melesat di udara. Jumlah kultivator yang bergegas ke Ginkgo begitu besar sehingga tampaknya arus pengunjung tidak akan pernah berhenti. Tak terhitung siluet berkumpul di daratan luas di luar kerajaan kuno Grensia. Mereka menatap pintu masuk kerajaan kuno, pada pilar-pilar menjulang ke langit yang naik hingga awan, menopang total 99 anak tangga batu naga biru. Anak tangga itu menyatu ke atas, berfungsi sebagai jalur suci untuk ziarah ke kerajaan kuno. Ia memancarkan perasaan prestis yang mengesankan, penuh keagungan. Tangga ini tidak lain adalah pintu masuk ke kerajaan kuno. Saat ini, ada beberapa pemuda heroik berbakat dari generasi muda yang hadir. Mereka menatap jalur suci kuno itu, sementara antisipasi tanpa batas memenuhi hati mereka. Hasrat yang mereka rasakan begitu kuat hingga mereka tidak sabar untuk bertarung saat itu juga, meraih ketenaran dalam satu kesempatan. Berapa banyak generasi muda yang telah berkultivasi dengan susah payah hanya untuk pertempuran hari ini? Jika mereka berhasil, nama mereka akan masuk dalam peringkat takdir surgawi dalam satu pertempuran. Masa depan mereka akan sangat cerah, dan jauh lebih mudah dilalui. Berbagai kekuatan transenden juga akan berusaha sekuat tenaga untuk mengundang kultivator muda berbakat untuk bergabung dengan mereka, membina mereka dengan usaha besar. Di antara yang berhasil, beberapa bahkan mungkin diberi kesempatan menjadi murid inti. Tentu saja, ada juga yang bertarung semata-mata untuk mengukur diri mereka dengan kultivator berbakat generasi muda lainnya, menempa diri hingga batas, terus maju tanpa pernah menoleh ke belakang. Legenda mengatakan bahwa di dalam kerajaan kuno, takdir kaisar masih ada di sana. Jika seseorang tampil luar biasa, mereka bahkan bisa memperoleh takdir kaisar, sehingga mengubah nasib masa depan mereka, memperbaikinya secara besar-besaran. Seorang pria dan wanita muda berdiri bersama berdiskusi, suara mereka penuh antisipasi. Selain itu, ada juga yang datang untuk tujuan yang sama sekali berbeda. Misalnya, Shu Ruanyu dari benua bulan. Ia berdiri sendirian di sudut yang tidak mencolok, dengan jejak dingin di wajahnya. Dulu ia bertunangan dengan Yang Fen, dan tentu saja karena bakatnya yang luar biasa ia dipilih untuk menikah ke istana penangkap bintang. Namun siapa sangka setelah diculik oleh Qin Wentian, segalanya mulai berubah. Istana penangkap bintang mencurigai bahwa kesuciannya telah direnggut dan bahkan Yang Fen mulai menghindarinya. Dalam kemarahan, ia memutuskan hubungan mereka, menghancurkan perjanjian pernikahan itu. Bahkan sekarang, ia tidak memiliki cara untuk melampiaskan napas keruh yang ia tekan. Ia ingin membalas dendam pada Qin Wentian, tetapi tidak tahu kemana ia pergi. Karena itu, ia membuat dugaan dan datang ke Ginkgo dengan harapan Qin Wentian juga berada di sana. Shu Ruanyu menatap sekelilingnya dan segera melihat dua siluet, satu tua dan satu muda, berdiri di dekatnya. Kedua pria itu memiliki sikap luar biasa dan saat ini pria tua itu bertanya, "Di Feng, apakah kamu siap untuk pertempuran peringkat?" Di Feng menatap kerajaan kuno di depan, merasakan darahnya mendidih. Dipenuhi kepercayaan diri luar biasa, senyum muncul di wajahnya saat ia berkata dengan suara rendah, "Aku hanya datang ke sini untuk memperebutkan posisi nomor 1. Kamu bersembunyi selama bertahun-tahun, semua demi mengejutkan seluruh Grensia dengan satu pertempuran ini. Pertempuran peringkat memiliki makna luar biasa bagimu, jika kamu bisa meraih tempat pertama, posisimu akan tak tergoyahkan, dan mereka akan tahu siapa dirimu." Pria tua itu bergumam sebelum melanjutkan dengan tenang, "Jangan lupa lawanmu kali ini juga monster." Chen Wang, Si Potian, keduanya menekan kultivasi mereka untuk mencegah diri melangkah ke alam Heavenly Deeper. Mereka akan menjadi lawan terbesarmu. Di Feng mengangguk, namun kepercayaan diri yang ia pancarkan tidak goyah. "Kita akan datang lagi dalam 3 hari, kata pria tua itu pelan, sebelum pergi bersama Di Feng. Kata-kata mereka membuat kilatan aneh melintas di mata Shu Ruanyu. Betapa sombongnya kata-kata itu, mengatakan ingin meraih posisi nomor 1. Dan pria tua itu tampak sangat yakin bahwa hanya Chen Wang dan Si Potian yang bisa menandingi Di Feng. Dalam beberapa peringkat teratas peringkat takdir surgawi, peringkat 1 Hua Taisu dan 4 Jingwu sudah melangkah ke Heavenly Deeper. Peringkat terkuat yang tersisa tanpa diragukan adalah Chen Wang, Si Potian, serta Kaisar Azur.
Tampaknya pria bernama Di Feng ini bahkan tidak memedulikan Kaisar Azur. Namun tentu saja, ia tidak tahu bahwa Di Feng sebenarnya adalah Kaisar Azur. Mereka adalah orang yang sama, pria paling misterius dalam peringkat takdir surgawi. Saat Shu Ruanyu mengalihkan pandangannya, matanya membeku ketika melihat sesuatu yang aneh terjadi. Di Feng dan pria tua itu juga menghentikan langkah mereka saat menatap ke kanan. Di samping mereka, dua siluet yang sangat aneh muncul. Salah satunya adalah seorang wanita mengenakan jubah compang-camping, ternoda lumpur dan rambut kasar kusut penuh kotoran. Matanya satu-satunya yang hidup, penuh kedalaman dan kejernihan. Sesekali, ketika ia menoleh ke belakang melihat orang di belakangnya, jejak kekhawatiran terlihat jelas di mata jernih itu. Wanita muda itu tampak sangat muda dan saat ini sedang menarik ranjang bambu usang, dengan seseorang duduk di atasnya. Wajahnya bernoda kehitaman, seolah sekarat karena racun, namun aura yang dipancarkannya sangat jahat dan dingin. Karena itu, orang-orang yang lewat secara tidak sadar menjauh. Seorang cacat seperti dia juga berani berpartisipasi dalam pertempuran peringkat. Seseorang di dekatnya berkata. Ada yang menunjukkan ekspresi jijik dan ejekan. Wanita muda berjubah compang-camping itu mengerutkan kening saat kemarahan memenuhi wajahnya. Kalian tidak boleh berbicara tentang Feng Gegeku seperti itu, dia bukan cacat. Pengemis kecil ini cukup galak. Feng Gege? Memanggilnya begitu mesra? Berapa usiamu gadis kecil? Apakah kamu kekasihnya? Orang tadi berkata sinis, namun pemuda di ranjang bambu tidak menunjukkan tanda bahwa ia mendengar. Ia sangat diam, bahkan kelopak matanya tidak bergerak. Pergi. Gadis itu tidak bisa menahan diri untuk mengutuk pelan, orang itu sengaja menghalangi jalannya. Yo, temperamen besar. Meskipun kamu terlihat agak kotor, aku yakin kamu akan cantik setelah mandi dan ganti pakaian. Mengapa tidak mandi bersamaku? Orang yang mengejek cacat itu tertawa keras, ditemani dua rekannya. Tiba-tiba, kelopak mata si cacat akhirnya bergerak saat ia membuka matanya dan menatap mereka. Orang yang mengejek itu dan rekan-rekannya terus menggoda gadis itu, ketika tiba-tiba seluruh tubuh mereka bergetar hebat tak terkendali. Dahi mereka menghitam saat mereka terengah-engah, sebelum busa putih keluar dari mulut mereka dan mereka ambruk, mati. Pemandangan itu membuat para penonton tegang tanpa sadar. Apa yang baru saja terjadi? Tidak ada tanda kehidupan dari tubuh-tubuh di lantai, wajah mereka menjadi sepenuhnya hitam. Shu Ruanyu memucat, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Pemuda di ranjang bambu itu terlalu menakutkan. Hanya dengan kedipan mata, para preman yang menggoda gadis itu mati begitu saja? Feng Gege, jangan seperti ini, oke? Saat melihat apa yang terjadi, gadis itu menoleh dan memandang pemuda itu dengan sedih. Ia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya melihat kematian mereka. Aku sudah tiba. Kamu bisa pergi sekarang. Pemuda itu akhirnya berbicara. Suaranya sangat dingin, mengandung kedinginan menusuk yang bisa membekukan tulang. Aku tidak pergi, aku tidak akan membiarkanmu mengusirku. Gadis itu merajuk, penuh penolakan. Enyahlah. Pemuda itu mengangkat kepalanya saat cahaya mengerikan melintas di matanya. Namun gadis itu tidak menunjukkan rasa takut saat menatapnya kembali. Tidak peduli bagaimana kamu berubah atau keadaanmu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku mencintaimu, bahkan jika kamu membunuhku aku tidak akan pergi. Kelopak mata pemuda itu bergerak, namun wajahnya tetap sedingin sebelumnya, tidak ada yang tahu apa yang ia pikirkan. Racun? Orang ini menggunakan racun. Dia pasti berlatih seni racun. Pada saat itu, teriakan kaget terdengar, mayat di tanah telah menjadi sepenuhnya hitam, tanda pasti kematian akibat racun berat. Ketika mereka kembali memandang pemuda cacat itu, tidak ada yang berani mengejeknya lagi, hanya ketakutan yang tersisa. Mungkinkah dia? Sebuah ingatan melintas di benak Shu Ruanyu, jantungnya bergetar ketika memikirkan orang itu. Mu Feng, orang paling terkenal sekaligus ditakuti dalam peringkat takdir surgawi, peringkat 7. Rumor mengatakan ia salah satu kultivator termuda yang pernah masuk 36 besar, dan memiliki pencapaian sangat tinggi dalam penggunaan racun. Gurunya tidak lain adalah Raja Racun, yang ditakuti semua orang, monster lain di peringkat Heavenly Dipper. Terlalu banyak berita dan rumor tentang Mu Feng. Ada yang mengatakan bahwa meskipun ia mahir dalam seni racun, tidak ada teman yang lebih baik darinya. Karakternya heroik dan lugas, sangat tegak, sampai pada kesempatan ketika gurunya, Raja Racun, ingin ia membunuh orang untuk melatih racun, ia menolak. Jika bukan karena Raja Racun kagum pada bakatnya, ia sudah lama mati di tangan gurunya. Semua orang di Grand Xia tahu Raja Racun adalah pria yang sangat kejam.
Namun entah bagaimana, pemuda cacat di ranjang bambu itu tidak cocok dengan deskripsi Mu Feng. Tatapan jahat terus berkedip di matanya, aura kematian terus memancar darinya. Juga, membiarkan gadis semuda itu menariknya sepanjang jalan ke Ginkgo? Ini sama sekali tidak sesuai dengan karakter Mu Feng. Saat itu, Shu Ruanyu tiba-tiba menegang. Matanya menyipit saat ia menatap cakrawala. Itu dia, orang itu akhirnya muncul. Qin Wentian, serta si gemuk terkutuk yang terus mengancam akan melepas pakaiannya saat ia menjadi tawanan. Qin Wentian dan yang lainnya menatap jalur suci kuno di depan mereka. Hatinya tidak bisa menahan rasa takjub. Memang, tempat ini sama seperti ingatan yang ditinggalkan kakek tua terkutuk itu untuknya, Kekaisaran kuno Grensia. Namun saat itu, seolah ia merasakan sesuatu. Berbalik, ia mencari sumber tatapan yang ia rasakan, dan kilatan aneh muncul di matanya ketika melihat Shu Ruanyu. Kebetulan sekali, wanita itu juga datang ke sini. Setelah 1 tahun, Shu Ruanyu sudah menembus tingkat ke-9 Yuan Fu. Pada saat itu, Qin Wentian merasakan sepasang mata lain menatapnya. Mengalihkan pandangan ke arah lain, ia melihat Mu Feng duduk tegak di ranjang bambu. Ia menatapnya dengan mata penuh kebencian tanpa akhir, seolah tidak sabar mencabiknya. Kebencian seperti itu membuat bahkan Qin Wentian merasakan dingin di hatinya. Ada apa? Qin Wentian mengerutkan kening, ia tidak mengenal pria ini. Ini seharusnya pertama kali mereka bertemu, namun mengapa Mu Feng menatapnya seolah melihat musuh bebuyutan? Hati-hati, Qin Wentian memperingatkan dengan suara rendah. Mereka di sisinya juga menyadari keberadaan Mu Feng. Qin Wentian. Suara yang terdengar dari kedalaman neraka bergema, Qin Wentian sangat terkejut. Tampaknya pihak lain benar-benar mengenalnya. Mata Mu Feng, selain dingin membeku, juga dipenuhi jejak darah. Ia tampak sangat menakutkan. Kamu adalah? Tanya Qin Wentian, kebingungan muncul di wajahnya. Kamu benar-benar berpura-pura tidak mengenalku? Lucu, sungguh lucu. Niat membunuh Mu Feng melesat ke langit saat ki hitam mengerikan memancar dari tubuhnya. Qin Wentian merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin saat racun kuat Mu Feng meresap ke dalamnya. Catatan TL. Si Potian, Si, Marga, Po, memecah, Tian, langit. Si, pemecah langit GG, kakak laki-laki. Saya menggunakan istilah ini alih-alih, kakak Feng, karena lebih menyampaikan nuansa aslinya. Bab 352, Darah Beracun yang Mengerikan. Qin Wentian menatap Mu Feng dengan terkejut, ia dapat dengan jelas merasakan kebencian dan kemarahan dalam tatapan Mu Feng. Seolah-olah Qin Wentian tidak kurang dari musuh paling dibencinya. Apakah kamu salah orang? Aku yakin ini pertama kalinya kita bertemu. Lanjut Qin Wentian, ia sama sekali tidak memiliki ingatan tentang Mu Feng. Aura Mu Feng tidak mereda dan justru melambung lebih tinggi setelah kata-kata Qin Wentian. Niat membunuh yang berkilat di matanya semakin intens, tampak seperti api abadi yang tak pernah padam. Kalian pergi dulu, tambah Qin Wentian dengan suara rendah. Saat ini, ia merasa sangat tidak nyaman. Ki racun yang dipancarkan Mu Feng sudah merembes ke dalam tubuhnya, menggerogotinya dari dalam. Memang, pengguna racun benar-benar lawan yang menakutkan untuk dihadapi. Pada saat ini, wajah Bai Lu Yi mulai menghitam. Melihat hal ini, niat membunuh yang meledak dari Bai Lu Jing tidak kalah intens dibandingkan Mu Feng. Hentikan tanganmu. Qin Wentian melirik Bai Lu Yi sebelum wajahnya juga menghitam karena marah. Ia merasakan api amarah berkobar dalam hatinya. Ia benar-benar tidak mengenal Mu Feng, namun Mu Feng langsung menggunakan racun, bahkan memengaruhi orang-orang tak bersalah di sekitarnya. Di Grensia, pengguna racun sangat ditakuti. Bahkan jika basis kultivasi mereka lebih rendah, mereka tetap mampu membunuh orang yang lebih kuat. Nama Raja Racun adalah tabu di seluruh Grensia. Ketenarannya begitu buruk hingga beberapa kekuatan transenden memilih menghindarinya karena tidak ingin memusuhinya. Dalam sejarah Grensia, pemusnahan paling kejam terhadap sebuah sekte dilakukan oleh Raja Racun. Legenda mengatakan bahwa saat masih muda, Raja Racun juga berasal dari klan besar. Ia tampan, berkepribadian cerah dan bekerja sangat keras dalam kultivasinya. Namun sebelum pernikahannya, tunangannya ditangkap dan disiksa hingga mati. Ketika klannya pergi membalas dendam, mereka semua dimusnahkan, menyisakan dirinya sebagai satu-satunya yang selamat. Setelah itu, Raja Racun menjalani pengasingan tertutup selama bertahun-tahun, keluar hanya setelah menguasai seni racunnya. Ketika ia muncul kembali, apapun yang memiliki sedikit hubungan dengan musuhnya dimusnahkan sepenuhnya, tidak menyisakan anak-anak, wanita, maupun ternak. Dalam kegilaan,
Ia sendirian memusnahkan kekuatan besar berjumlah lebih dari 10.000 orang, menghapus mereka dari muka Grensia. Sejak saat itu, Raja Racun menjadi eksistensi tabu di Grensia yang tidak berani disinggung siapapun. Melawan pengguna racun, seseorang harus sangat berhati-hati. Sedikit kelengahan saja berarti kematian, atau lebih buruk. Niat membunuh yang memancar dari Qin Wentian semakin dingin ketika ia menyadari Bai Lu Yi juga telah diracuni. Telapak tangannya bergetar saat gadis muda di dekat Mu Feng menjerit menyedihkan. Qin Wentian berkata dingin, "Jika kamu terus, aku akan membunuhnya sekarang juga." Mu Feng menatap dingin gadis itu dan berkata, "Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi sebelumnya?" Setelah berbicara, ia kembali menatap Qin Wentian. "Baik, jangan targetkan dia. Aku hanya akan membunuhmu. Kalian mundur," perintah Qin Wentian kepada yang lain saat mereka menjauh. Dalam lingkaran ruang itu, hanya Qin Wentian dan Mu Feng di ranjang bambunya yang saling berhadapan. Angin hitam berembus, dan meskipun Qin Wentian menahan napas, darah di tubuhnya melonjak tanpa sadar. Mandat darah. Qin Wentian merenung, kekuatan tempur lawannya benar-benar menakutkan. Tubuh Mu Feng melayang ringan ke udara, dan pada saat berikutnya, ia mengiris telapak tangannya hingga luka kecil terbuka, darah hitam mengalir keluar. Darah itu bercampur dengan angin saat Mu Feng melesat ke arah Qin Wentian secepat kilat. Qin Wentian merasakan sakit terbakar di matanya, dan kulit seluruh tubuhnya mulai terkorosi. Ia merasa sangat tersiksa, rasa sakit ini seperti penderitaan neraka. Lawan yang memahami mandat darah dan menggabungkannya dengan esensi seni racun sangat berbahaya. Saat ini, darahnya bergolak saat batas garis keturunannya bangkit, ki iblis yang memancar darinya mencapai langit. Sementara zirah iblis bersisik terbentuk menutupi tubuhnya. Pusaran energi mengerikan berkumpul di telapak tangannya, yang kemudian ia hantamkan dengan kejam saat Mu Feng mendekat. Energi itu berbentuk cap naga, dipenuhi kekuatan luar biasa, mewujudkan naga iblis yang mengaum dengan kemarahan dari kehampaan. Mata Mu Feng tetap sedingin es saat ia meludahkan seteguk darah hitam lagi ke dalam pusaran angin hitam. Angin itu berputar dan terkonsentrasi menjadi hembusan yang menyelimuti tinjunya. Saat Mu Feng melawan tekanan luar biasa dan mendarat di dekat Qin Wentian, melayangkan pukulan yang bertemu langsung dengan telapak Qin Wentian. Qin Wentian mundur atas kemauannya sendiri. Ia biasanya tidak pernah mundur dalam benturan kekuatan melawan kekuatan. Namun kali ini, ia memilih melakukannya. Tubuh lawannya dipenuhi racun, jadi ia harus berhati-hati. Selain mandat darah, Mu Feng juga memahami mandat angin. Kecepatan angin, wawasan tingkat pertama mandat angin miliknya sudah berada di batas kesempurnaan, memberinya peningkatan kecepatan gerakan 16 kali lipat. Kilatan cahaya kejam melintas di mata Qin Wentian ketika melihat betapa cepatnya Mu Feng. Energi ilahi dalam Yuan Fu-nya bergolak dan dialirkan ke lengannya bersama kekuatan garis keturunannya. Tiba-tiba, Qin Wentian maju alih-alih terus mundur. Tangannya berubah menjadi cakar naga emas, dipenuhi kekuatan tak terkalahkan. Ping! Dua kekuatan benturan mengerikan bertabrakan saat telapak mereka bertemu di udara. Mu Feng meludahkan darah hitam lagi saat mendekat, sementara Qin Wentian menghindari bagian terburuknya. Namun angin yang dikendalikan Mu Feng membuat beberapa tetes darah hitam mengenai telapak Qin Wentian. Seketika, Qin Wentian merasakan sensasi korosi kuat menggerogoti dagingnya, menyebar ke seluruh tubuh. Dalam sekejap, seolah seluruh cadangan darah merah Qin Wentian berubah menjadi hitam. Organ dalamnya terkorosi saat wajahnya semakin gelap. Wajah Qin Wentian berubah drastis. Memanfaatkan benturan itu, ia melompat mundur lalu tanpa sadar duduk, menatap Mu Feng dengan terkejut. Mu Feng juga tidak lebih baik. Kekuatan Qin Wentian melampaui ekspektasinya, tulang lengannya yang digunakan untuk menahan serangan itu hancur total, dan organ dalamnya bergetar hebat. Tubuhnya terlempar dan menghantam tanah dengan keras, darahnya membasahi bumi. Feng Gege. Gadis muda di depannya sangat ketakutan melihat kondisi Mu Feng hingga air mata mengalir tanpa henti. Ia berlari dan memeluk Mu Feng, tubuh kecilnya gemetar hebat. Wentian. Bai Lu Yi dan yang lain juga bergegas ke sisi Qin Wentian, wajah mereka sangat buruk. Dia Mu Feng, peringkat 7 peringkat takdir surgawi. Meskipun kekuatan tempurnya sedikit lebih rendah dibandingkan yang setara dengannya, seni racunnya sangat menakutkan. Bai Lu Jing terlihat khawatir. Wentian pasti terkena darah beracunnya. Ki hitam dalam tubuh Qin Wentian beredar. Seni racun Mu Feng memang luar biasa. Bahkan Heavenly Dipper pun akan berada dalam kondisi yang sama jika terkena racunnya. Aku tidak punya dendam denganmu, aku bahkan tidak mengenalmu. Mengapa kamu melakukan ini?
Qin Wentian menatap Mu Feng lurus. Mu Feng seharusnya tahu betapa mengerikannya menghadapi serangan darinya secara langsung. Selain itu, rekan Qin Wentian ada di sini. Jika racun itu membunuh Qin Wentian, Mu Feng juga tidak akan lolos dari kematian. Ia tidak mengerti mengapa Mu Feng begitu membencinya. Tidak ada dendam? Mengapa aku melakukan ini? Qin Wentian, aku memperlakukanmu sebagai saudara, bajingan. Kamu tidak hanya merayu adik perempuanku, kamu bahkan membunuhnya setelah memperkosanya. Orang tuaku, seluruh keluargaku, semuanya disiksa hingga gila sebelum kamu membiarkan mereka mati. Mu Feng meraung. Setiap kata dimuntahkan dengan kekuatan, matanya menatap Qin Wentian dengan ganas. Kemarahannya menutupi rasa sakit lukanya. Ia tidak bisa melupakan pemandangan mengerikan itu, tubuh telanjang adiknya. Matanya masih dipenuhi teror bahkan setelah mati. Ia tidak bisa melupakan tubuh orang tuanya yang tercabik. Ia memperlakukan Qin Wentian sebagai saudara namun dikhianati. Betapa ironisnya ia pernah berjanji datang ke Ginkgo bersama Qin Wentian untuk bertarung sebagai saudara. Wajah Qin Wentian menjadi sangat buruk. Ia tidak pernah melakukan hal-hal itu. Namun melihat kondisi Mu Feng, ia tidak tampak berbohong. Tetapi ia bahkan belum pernah bertemu Mu Feng sebelumnya. Karena dendam ini, keduanya sudah berada di ambang kematian setelah saling bertukar serangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku hanya akan mengatakan satu hal. Aku bahkan tidak tahu siapa kamu, dan aku tidak pernah melakukan hal-hal itu. Qin Wentian menutup matanya, wajahnya sudah sepenuhnya gelap. Ki hitam dalam tubuhnya beredar, mendekatkannya pada batas antara hidup dan mati. Tidak diketahui kapan Qinger muncul, tetapi ketika ia muncul, wajahnya pucat dan gemetar saat menatap Qin Wentian. Aku tidak tahu. Wajah sempurna Qinger dipenuhi rasa bersalah. Ia tidak menyangka satu benturan bisa melukai Qin Wentian sampai hampir mati. Qinger, jangan salahkan dirimu. Qin Wentian membuka matanya dan memaksakan senyum sebelum menutupnya lagi. Saat itu, Fan Lei dan Chu Mang mengaum marah, kehilangan kendali saat busur astral muncul di tangan mereka, anak panah mengarah ke Mu Feng. Niat membunuh mereka sangat menakutkan. Mati! Fan Lei meraung. Jangan! Gadis di samping Mu Feng berdiri di depannya dengan tangan terbentang. Ia memandang Fan Lei dan Chu Mang dengan wajah memohon. Tolong, aku memohon pada kalian, jangan bunuh dia. Pergi, Mu Feng berkata berat, namun gadis itu menggeleng keras, air matanya mengalir. Bahkan jika dia mati, aku ingin dia mati dengan kebenaran. Fan Lei menatap Mu Feng. Kamu bilang saudaraku melakukan itu pada keluargamu? Kapan itu terjadi? Dan di mana kamu saat itu? Mu Feng menatap dingin tanpa menjawab. Gadis itu terisak, setengah tahun lalu, di benua roh. Karena itu, ki racun dari seni racun Feng Gege menyerang jantungnya karena penyimpangan ki, membuat tubuhnya lumpuh. Setelah itu ia berlatih racun lebih berbahaya demi balas dendam. Mengapa kalian begitu kejam? Teman kalian begitu kejam tetapi kalian masih membelanya. Omong kosong. Setengah tahun lalu kami semua berkultivasi di alam tak tertandingi di benua Azur. Setelah keluar, kami menantang tangga prasasti surgawi lalu langsung ke Ginkgo. Apa kamu pikir kami bisa teleportasi? Fan Lei membalas marah. Minggir, dia harus mati. Hal ini disaksikan banyak orang di benua Azur. Kamu bisa bertanya, tambah Chu Mang. Wajah gadis itu memucat. Mustahil, bagaimana ini mungkin? Aku juga saksi. Qinger melangkah maju. Melihat auranya yang murni, gadis itu merasa Qinger tidak berbohong. Bagaimana mungkin? Aku berinteraksi dengannya berhari-hari. Bagaimana mungkin aku salah orang? Mu Feng batuk darah. Setelah racun menyerang jantungnya, ia hampir mati. Setelah selamat, ia berlatih seni racun yang menyatukan racun dengan darahnya. Ia menahan racun dalam tubuhnya hanya untuk membunuh Qin Wentian. Bagaimana mungkin salah orang? Qin Wentian terdiam. Dengan kegilaan serangan Mu Feng, jelas ia tidak berbohong. Hanya ada satu kemungkinan, seseorang menyamar sebagai dirinya untuk menjebaknya, bahkan memancing Mu Feng dari ribuan mil untuk meracuninya. Saat racun dalam tubuh Qin Wentian bersentuhan dengan nyala lilin di hatinya, racun itu tidak bisa memadamkannya. Sebaliknya, nyala itu melahap racun, membuat mata Qin Wentian bersinar. Garis keturunan keduanya memberinya kekebalan racun? Ia selamat. Qin Wentian menghela napas lega. Nyaris saja. Dengan kemampuan racun Mu Feng, bahkan peringkat teratas pun akan takut padanya. Tidak ada yang berani menjamin kemenangan atau mundur tanpa cedera jika melawan Mu Feng. Bab 353.
menggunakan racun melawan racun. Chu Mang dan Fan Lei tidak memedulikan kata-kata Mu Feng. Baik itu kasus salah orang atau hanya kesalahpahaman, bagaimanapun juga, Mu Feng harus mati. Menyingkir. Chu Mang mengaum pada gadis muda di depan Mu Feng. Anak panah Fan Lei telah merobek ruang, melesat dengan kecepatan seperti kilat. Tunggu. Tiba-tiba, suara Qin Wentian terdengar. Wajah Fan Lei menegang, dan lintasan panah yang sudah dilepaskan itu dibelokkan pada detik terakhir. Ia menatap Qin Wentian dengan bingung, namun saat melihat warna wajah Qin Wentian yang mulai pulih, matanya membelalak kaget. Jangan bunuh dia dulu. Mata Qin Wentian masih tertutup rapat, untaian darah emas beredar di tubuhnya, membersihkan darah racun hitam dan memulihkannya perlahan. Kegelapan di wajahnya memudar, membuat Bai Luyi dan yang lain sangat gembira. Qin Wentian telah pulih, ia sepenuhnya menetralkan racun korosif di tubuhnya. Qin Wentian menghembuskan napas kotor dan membuka mata. Qinger yang menatapnya dengan khawatir tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan sesaat di matanya saat melihat ia pulih. Seolah ia benar-benar bahagia atas keselamatannya. Namun ketika menyadari Qin Wentian menatap balik, wajahnya langsung kembali datar tanpa ekspresi. Qinger, kamu terlihat sangat cantik saat tersenyum. Qin Wentian tertawa. Alis Qinger bergerak sedikit, namun ia tetap diam dan sengaja mengalihkan pandangan, mengabaikan komentarnya. Qin Wentian sudah terbiasa dengan sikapnya. Bahkan, jika Qinger terus tersenyum, itu justru akan terasa aneh. Berdiri, Qin Wentian berjalan menuju Mu Feng, yang tampak tercengang. Bagaimana mungkin Qin Wentian selamat dari racun darahnya? Apakah kamu yakin aku orang yang membunuh seluruh klanmu? Qin Wentian menatap langsung Mu Feng, berdiri tepat di depan gadis di antara mereka agar Mu Feng bisa melihat wajahnya jelas. Mu Feng mengamati Qin Wentian dari kepala hingga kaki, terutama matanya. Ada yang salah. Ini mustahil. Wajahnya sama, tapi auranya jelas berbeda. Tubuhnya juga. Bagaimana bisa? Apa yang terjadi? Wajah Mu Feng memucat, dampak kesalahannya membuat otaknya kacau hingga ia batuk darah hitam lagi. Selain benua Azur, aku menghabiskan setahun terakhir di Ginkgo. Tidak mungkin aku membunuh klanmu. Saat kita bertarung tadi, aku bahkan tidak tahu mengapa kamu ingin membunuhku. Jika kamu tidak berbohong, berarti Qin Wentian yang kamu kenal adalah penyamar. Apa tingkat kultivasinya? Qin Wentian ingin menjernihkan masalah ini. Ia ingin tahu siapa yang menyamar dan menjebaknya. Aku hanya bertarung sebentar dengannya, tapi jelas dia sangat kuat. Tingkat kultivasinya sama denganku, tingkat ke-9 Yuanfu. Aku masih tingkat ke-7 Yuanfu. Qin Wentian melepaskan auranya. Baik teman maupun musuh tahu ini. Shu Ruanyu, kamu bisa membuktikannya. Setahun lalu di benua bulan, kultivasiku bahkan belum mencapai tingkat ke-5 Yuanfu. Qin Wentian menatap Shu Ruanyu, membuatnya terkejut. Awalnya ia datang untuk balas dendam, namun setelah melihat pertarungan tadi, ia sadar tak mungkin menandingi Qin Wentian. Mu Feng, kamu ditipu seseorang. Pria ini mungkin bajingan, tapi dia bukan monster sakit jiwa. Saat aku ditawan, dia tidak menyentuhku sama sekali. Lagi pula, lihat saja wanita-wanita di sisinya. Mengapa dia harus memperkosa adikmu? Kata-kata Shu Ruanyu mengejutkan Qin Wentian. Ia tiba-tiba membantunya. Mu Feng melirik Luo Huan, Bai Luyi, dan Qinger. Semua wanita itu sangat cantik, terutama Qinger yang bahkan membuat hatinya terguncang. Apakah ia benar-benar ditipu? Ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Jika bukan Qin Wentian, siapa musuhnya? Ia rela mati untuk membunuh Qin Wentian, tetapi hampir membunuh orang yang salah. Kebencian di hatinya tak terlukiskan. Kekuatan terakhir yang menahan racun di tubuhnya lenyap. Kabut racun meledak keluar, kulitnya menghitam saat racun mulai melahap tubuhnya sendiri. Para penonton mundur ketakutan. Mu Feng telah menahan racun dalam tubuhnya hanya demi membunuh Qin Wentian, dan kini segelnya runtuh. Feng Gege. Gadis itu pucat dan hendak berlari, namun Qin Wentian menahannya dengan kekuatan tak terlihat. Jika kamu mendekat, kamu pasti mati. Jika Feng Gege mati, aku juga akan mati bersamanya. Gadis itu menangis. Maafkan kami. Feng Gege bukan orang jahat. Dia hanya hancur karena kejadian itu. Dia berlatih racun berbahaya demi balas dendam, meski tak bisa mengendalikannya. Dia berencana bunuh diri setelah membunuhmu, itulah sebabnya dia selalu mengusirku. Qin Wentian menghela napas. Ia hampir mati oleh Mu Feng,
tetapi tak bisa menyalahkannya. Siapapun akan menjadi gila jika mengalami hal seperti itu. Seseorang sengaja menghancurkan mereka berdua. Biarkan aku melihatnya. Qin Wentian menyerahkan gadis itu pada Bai Lu Yi lalu mendekat. Kamu berlatih seni racun, mengapa jadi begini? Dalam ketidaksabaran, aku memilih seni racun paling ganas. Aku tak bisa mengeluarkan racun, hanya menekannya ke dalam darah. Suara Mu Feng lemah. Aku hampir membunuhmu. Aku tidak butuh pengampunan. Tapi jika kamu menemukan penyamar itu, bunuh dia untukku. Dan jangan menyusahkan Lumi. Aku tahu teknik jarum yang bisa membangkitkan potensi tubuh. Namun sangat berbahaya, bisa membunuh. Mau mencobanya? Mu Feng menatapnya lama. Hidup dan mati di tangan langit. Aku sudah hampir mati, apa yang perlu kutakuti? Qin Wentian mengangguk. Ia berjongkok, mengeluarkan jarum perak, menusukkannya ke berbagai titik vital Mu Feng. Tubuh Mu Feng langsung bergetar hebat, wajahnya dipenuhi penderitaan. Benar, hidup atau mati serahkan pada langit. Jika ingin balas dendam, kamu harus selamat. Teknik ini disebut seni jarum penguras batas, diajarkan Paman Hitam. Ia memaksa tubuh ke kondisi paling aktif. Jika gagal menahan, tubuh bisa meledak. Bahkan jika selamat, akan sangat lemah. Namun sekarang, satu-satunya pilihan adalah racun melawan racun. Setelah selesai, Qin Wentian mundur. Tubuh Mu Feng kejang-kejang, jarum-jarum bersinar dengan energi astral. Feng Gege. Lumi menangis histeris. Kabut racun menyebar, wajah Mu Feng semakin mengerikan. Rasa sakitnya lebih buruk dari kematian. Namun ia tetap bertahan. Jeritan mengerikan menggema, tetapi matanya penuh tekad dingin. Ia harus hidup. Ia belum menemukan musuh sejatinya. Jika dia mati, satu pesaing berbahaya berkurang, bisik sebagian orang. Arg! Mu Feng akhirnya mengaum mengguncang bumi. Kabut racun tersedot kembali ke tubuhnya. Kepalanya terkulai, tubuhnya berhenti bergerak. Dia mati. Kerumunan membeku. Qin Wentian mendekat. Ia masih bernapas. Ia menyentuh tangan Mu Feng, lalu segera menariknya kembali, tangannya diliputi ki hitam. Racunnya lebih mengerikan dari sebelumnya. Mu Feng membuka mata. Tatapannya sedingin kematian. Ia bangkit perlahan, tubuhnya masih goyah. Setelah menatap Qin Wentian lama, ia berbalik dan pergi. Feng Gege. Lumi berlari menopangnya. Aneh, ia tidak terpengaruh racun. Qin Wentian menarik napas dalam. Seni racun Mu Feng telah meningkat lagi. Racun melawan racun berhasil, ia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ia selamat berkat tekad baja dan balas dendam yang belum terpenuhi. Sosoknya menjauh, dan kerumunan pun bubar. Tak seorang pun tahu bahwa di masa depan, pemuda ini akan menjadi sosok setara Raja Racun, bahkan lebih menakutkan daripada gurunya. Bab 354, Siapa Pengendali? Qin Wentian menatap punggung Mu Feng yang menjauh dalam diam. Ia memahami bahwa bencana yang menimpa keluarga Mu Feng telah sepenuhnya mengubah temperamen dan kepribadiannya. Hati Mu Feng bahkan lebih kuat dibanding sebelumnya, dan ki racun yang mengerikan itu pun tidak mampu membunuhnya. Sebaliknya, di bawah stimulasi racun lain, kedua racun itu saling menyeimbangkan dengan saling menetralkan, mencapai keseimbangan di tubuhnya. Mengalihkan pandangan, Qin Wentian kembali menatap Shu Ruanyu sambil tersenyum. Apakah kamu ditinggalkan Yang Fen? Shu Ruanyu langsung mengerutkan kening. Ia menatap tajam Qin Wentian sebelum mengertakkan gigi. Tidak, akulah yang mengusulkan putus. Qin Wentian mengangguk, tampaknya tebakannya benar. Kekuatan transenden sangat menjaga reputasi. Meski ia tidak melakukan apapun. Pada Shu Ruanyu, ia tetap ditawan cukup lama. Hal itu pasti memicu gosip yang akhirnya menyebabkan putusnya hubungan Shu Ruanyu dan Yang Fen. Tadi kamu berusaha mati-matian membunuhku, itulah sebabnya aku menangkapmu. Biarkan dendam kita berakhir di sini. Jika kamu masih ingin mencari masalah, silakan, tapi aku jamin kamu tidak akan lolos dengan mudah. Kata Qin Wentian ringan, sementara Fen Lei di sampingnya tertawa cabul. Hati-hati jangan sampai aku menangkapmu lagi dan menjadikanmu penghangat ranjang. Shu Ruanyu menggigit bibir, menatap Fatih dengan marah. Setelah hening sesaat, ia akhirnya berbalik dan pergi dengan enggan. Qin Wentian mengesampingkan Shu Ruanyu dan melangkah santai menuju pintu masuk kerajaan kuno. Di depan, 99 anak tangga naga biru menyatu menjadi jalur suci, memancarkan aura agung. Di depan anak tangga pertama terdapat genderang raksasa bersisi 9.
Di awal jalur suci, gema genderang harus terdengar 9 kali sebelum seseorang dianggap layak menginjak jalur kuno dan memenuhi syarat untuk bertarung memperebutkan posisi dalam peringkat takdir surgawi. Di kedua sisi tangga naga biru terdapat jalur berkelok terpisah yang dapat digunakan penonton untuk naik, mengikuti rute jalur suci. Konon jalur ini dulu digunakan klan kerajaan dan klan besar untuk meninjau pasukan Grensia. Kini, jalur itu digunakan penonton untuk menyaksikan para kontestan memperebutkan keberuntungan dan peringkat. Berapa banyak pahlawan muda yang gugur karena menaiki tangga, memukul genderang, dan bertarung memperebutkan peringkat. Jalur suci sangat kejam. Dari perjalanan ini, hanya 360 kultivator yang akan masuk peringkat takdir surgawi. Sisanya akan mati atau terluka parah hingga hidup mereka tak berarti. Dari 360 itu, hanya 36 teratas yang mendapat gelar pilihan langit. Tak terhitung jenius musnah setiap 3 tahun. Qin Wentian berdiri memandangi jalur kuno itu. Grensia sangat luas, para jenius sebanyak awan. Mereka semua telah berlatih bertahun-tahun demi pertempuran ini. Setiap orang memiliki kisah dan impian masing-masing, agar nama mereka bergema di Grensia dan berdiri di puncak Yuanfu. Ia tidak tahu seberapa kuat lawannya, atau bahaya apa yang menanti. Ia hanya tahu tekadnya tidak akan goyah. Untuk menguasai Grensia, ia harus mengendalikan Institut Rusa Putih. Untuk itu, ia harus masuk 3 besar. Ini adalah titik awalnya. Ia juga membutuhkan pertempuran ini untuk mengalahkan Zhan Chen agar Luo He tidak menghalangi hubungannya dengan Mo Qingcheng. Ia membutuhkan pertempuran ini agar namanya menggema di seluruh Grensia. Menutup mata, Qin Wentian memasuki meditasi. Angin lembut berembus, suara-suara mengalir ke telinganya. Seorang tua berkata kepada pemuda di sampingnya, "Anakku, bakatmu luar biasa. Pertempuran ini akan membuat namamu terkenal." Di tempat lain, seorang pemuda berkata pada keluarganya, "Ayah, ibu, kakek, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik." Seorang gadis menyemangati kakaknya, "Kakak, lakukan yang terbaik. Setelah ini pasti banyak wanita jatuh cinta padamu." Kata-kata para tetua, teman, dan kontestan bercampur menjadi satu. Sebagian berasal dari latar biasa, sebagian dari kekuatan besar. Mayoritas akan gugur cepat atau di tahap akhir. Inilah baptisan takdir. Fan Le mendekat seolah ingin bicara, tetapi Luo Huan memberi isyarat agar tidak mengganggu. Chu Mang duduk di samping Qin Wentian, menatap jalur itu. Luo Huan tersenyum lembut pada adik junior kesayangannya. Gagal atau berhasil, ia tetap bangga. Ini bukan perjamuan Junlin, bukan Chu. Lawannya kini adalah jenius paling mengerikan Grensia. Qinger juga melirik Qin Wentian, cahaya melintas di matanya sebelum ia pergi. Saudara Bailu menatap tangga naga biru dengan kerinduan besar. Kerumunan semakin banyak, menunggu pertempuran dimulai. Bagi Qin Wentian, 3 hari berlalu seperti mimpi sesaat sekaligus terasa sangat lama. Ia merasa menyentuh sesuatu yang samar namun tak dapat dipahami. Suara siulan terdengar saat para kontestan mulai naik ke platform di depan tangga. Qin Wentian melihat banyak wajah familiar. Luo He dari Aula Kaisar Pil, pemimpin klan Ouyang, dan lainnya. Di tengah kelompok itu adalah pemimpin 9 kekuatan transenden tertinggi. Klan Chen Matahari Agung, Sekte Langit Suci, Klan Xi, Klan Wang, Aula Kaisar Pil, Klan Hua, Pendekar Pedang Burung Waletian, Klan Bangsawan Ouyang, dan Sekte Iblis Langit. 3 kekuatan berada di tengah. Klan Chen di kiri, Klan Xi di kanan, Sekte Langit Suci di tengah. Seorang lelaki tua dari Sekte Langit Suci melayang ke udara, pria tua Tianji. Ia ahli membaca rasi bintang dan takdir Grensia. Sekte Langit Suci menetapkan semua peringkat, termasuk peringkat takdir surgawi dan Heavenly Dipper. Pria tua Tianji melambaikan tangan dengan senyum ramah. Kerumunan langsung menyingkir, membuka ruang untuknya. Platform segera penuh oleh kontestan. Area di bawahnya hanya tersisa penonton. Suasana menjadi hikmat menunggu ia berbicara. Semua memikirkan satu hal, siapa yang akan menjadi nomor 1. Tatapan tertuju pada kandidat kuat seperti Chen Wang dan Xi Potian. Tanpa Hua Taisu, mereka memiliki peluang terbesar. Adik junior, lakukan yang terbaik. Luo Huan memeluk Qin Wentian sebelum turun dari platform. Bailu Yi memeluk kakaknya lalu juga memeluk Qin Wentian. "Aku akan menunggu namamu di 3 besar," bisiknya. Qin Wentian berdiri bersama teman-temannya, namun tidak banyak yang memperhatikan mereka masih relatif tidak dikenal. Mo Qingcheng berdiri tidak jauh, kecantikannya mencuri perhatian. Zhan Chen mengikuti di belakangnya dengan tatapan dingin ke arah Qin Wentian.
Luo He juga mengerutkan kening saat melihat Qin Wentian. Gadis itu sangat cantik. Siapa dia? Mo Qingcheng dari Aula Kaisar Pil. Bahkan Hua Taisu pernah terpikat. Yang di belakangnya Zhan Chen. Katanya sangat kuat, mungkin masuk 10 besar, bahkan 3 besar. Sayang dia selalu ditolak Mo Qingcheng. Para penonton dipenuhi harapan melihat legenda baru lahir. Akhirnya, ruang kosong di tengah dibiarkan terbuka. Pria tua Tianji menatap para kontestan dan berkata perlahan. Beberapa ribu tahun lalu, di tempat ini kekaisaran Grensia runtuh dan terpecah menjadi 9 bagian. Namun kerajaan kuno terus mengumpulkan keberuntungan, takdir, dan ki spiritual Grensia. Karena itu, setiap 3 tahun para jenius berkumpul di sini untuk ziarah ke kerajaan kuno. Pertempuran memperebutkan keberuntungan hanya milik yang terkuat, sehingga mereka menjadi tokoh dalam peringkat takdir surgawi. Aku adalah pengamat takdir Grensia. Pertanda menunjukkan bahwa salah satu dari kalian akan menyatukan kembali Grensia. Kita hanya menunggu orang itu, sosok yang ditakdirkan mengubah dunia. Lalu, siapa di antara kalian yang akan menjadi pengendali masa depan Grensia? Catatan TL. Pria tua Tianji, terjemahan langsung, orang tua rahasia surgawi. Tianji, berarti rahasia surgawi. Bab 355, Ujian Genderang Pertempuran. Suara tetua Tianji menembus seluruh ruang dan bergema di dalam pikiran setiap orang. Jantung semua orang di kerumunan tak dapat menahan diri untuk tidak berdegup liar ketika mereka mendengar apa yang baru saja ia nubuatkan. Bahkan para penonton dapat merasakan darah panas mengalir melalui pembuluh mereka. Takdir Grensia telah mengambil bentuk dan akan diatur oleh salah satu dari para penantang yang saat ini berpartisipasi dalam pertempuran peringkat. Siapa tepatnya yang akan mengendalikan masa depan Grensia? Ekspresi tetua Tianji tetap tenang saat ia menatap ke bawah pada siluet-siluet tak terhitung yang memandang ke arahnya. Kelompok penantang yang ingin berpartisipasi dalam pertempuran peringkat ini, yang ingin merebut keberuntungan dan takdir, berjumlah lebih dari 10.000 orang. Mereka sama seperti para kultivator tak terhitung lainnya di masa lalu. Mayoritas dari 10.000 kultivator ini semuanya memiliki basis kultivasi pada tingkat ke-9 Yuanfu. Tanpa kekuatan yang substansial, mereka tidak akan pernah cukup percaya diri untuk berpartisipasi dalam pertempuran peringkat. Meskipun 10.000 terdengar seperti jumlah yang sangat besar, dari perspektif Grensia, 10.000 orang hanyalah seperti sebutir pasir di gurun tak berujung. Tidak hanya itu, banyak di antara 10.000 ini akan dieliminasi. Mereka terlebih dahulu harus membuktikan bahwa mereka memiliki kualifikasi untuk menginjak jalur suci tersebut. Pada saat ini, tetua Tianji berbicara sekali lagi, kalian semua sekarang dapat mulai. Jika kalian tidak mampu menghasilkan lebih dari 9 gema dari genderang raksasa itu, jangan buang waktu dan langsung mengundurkan diri. Genderang itu adalah rintangan pertama, dirancang untuk mengurangi jumlah mereka. Sangatlah sulit untuk membuat genderang raksasa bersisi 9 itu bergema bahkan sekali saja. Kriterianya adalah ini, jika seseorang tidak dapat membuat genderang itu bergema 9 kali, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki kerajaan kuno. Tidak hanya itu, para penantang diizinkan untuk menyalurkan serangan mereka tanpa henti ke genderang tersebut. Namun jika gema terputus di tengah jalan, maka itu tidak ada gunanya bahkan jika mereka melanjutkannya. 10.000 penantang itu maju ke depan, menginjak 99 anak tangga naga biru satu demi satu. Atmosfer menjadi semakin hikmat. Tidak ada yang diizinkan untuk terbang di udara, mereka harus berjalan menaiki ke 99 anak tangga itu. Setiap langkah berikutnya merupakan indikasi rasa hormat mereka terhadap jalur suci. Dan saat ini, penantang pertama sedang maju menuju genderang raksasa bersisi 9 yang terletak di pusat anak tangga pertama. Jubah panjang yang menutupi tubuhnya berkibar saat aura kuat memancar darinya. Dengan mempertahankan jarak 1 langkah dari genderang, beberapa senjata ilahi tipe baju zirah menutupi tubuhnya, menambah ketajaman auranya. Seolah-olah dia sendiri adalah senjata ilahi, bukan manusia. Itu Wang Jue. Sebagai penantang pertama, apakah dia mencoba memberitahu yang lain bahwa dia datang hari ini untuk memperebutkan posisi peringkat teratas? Tatapan para penonton tertuju pada Wang Jue. Wang Jue, seorang putra surga dari klan Wang benua perang, peringkat 6 dalam peringkat takdir surgawi. Dia jelas memenuhi syarat dan bahkan mungkin salah satu dari sedikit petarung di sini dengan peluang terkuat untuk masuk 3 besar. Pada saat ini, tinju Wang Jue berubah menjadi putih keperakan saat dia melayangkan pukulan, menghantamkan tinjunya ke genderang. Sesaat kemudian, suara gemuruh pantulan menggema dan mengguncang langit. Angin susulan yang mengerikan membuat rambut Wang Jue berkibar,
saat suara gemuruh berlanjut tanpa henti hingga gema ke-9. Sebuah gaya pantulan yang mengerikan sesaat mendarat padanya. Namun Wang Jue berdiri di sana tak bergerak, seteguh pohon kuno. Karena kita bersaing untuk peringkat, bagaimana aku bisa kalah dari yang lain tepat pada ujian pertama? Suara Wang Jue bergema, dan sebelum 9 gema itu memudar, tinjunya menghantam lagi, mengandung ketajaman yang tak tertandingi. Genderang itu bergetar 3 kali lagi, dan pada gema terakhir, angin susulannya begitu kuat hingga hampir mengangkatnya dari tanah. Menggertakkan giginya, dia melangkah maju sekali lagi saat dia melepaskan rentetan pukulan ke genderang. Tak peduli seberapa mengerikan angin susulannya, dia menolak untuk bergeser. Berdiri di samping Wang Jue, penantang berikutnya menyaksikan dengan keterpanaan luar biasa, seolah-olah dia telah melupakan tujuannya berada di sana. Akhirnya, Wang Jue menghasilkan total 18 gema, suara itu bertahan lama saat bergema di seluruh langit dan bumi. Total 18 gema. Menurut catatan masa lalu, siapapun yang berhasil menghasilkan 18 gema pada akhirnya semuanya masuk dalam 10 besar. Beberapa orang di kerumunan merenung dalam diam. Wang Jue telah mencuri perhatian dengan memberitahu dunia tentang tekad di hatinya melalui 18 gema itu. Mereka dari klan Wang semua memiliki senyum di wajah mereka disertai kilatan kepuasan di mata mereka. Menggunakan seluruh kekuatan sejak ujian pertama, inilah tekad Wang Jue. Bersaing untuk posisi di peringkat takdir surgawi? Dalam hal itu, seseorang harus habis-habisan sejak awal. Setelah Wang Jue, para penantang mencoba genderang secara berurutan. Mayoritas dari mereka setelahnya hanya mampu menghasilkan 14 gema atau kurang. Hanya sedikit yang mampu mencapai gema ke-15, tetapi orang-orang itu sudah merupakan peringkat pada peringkat takdir surgawi sebelumnya. Tidak ada lagi yang berhasil mencapai 18 gema. Hanya ada satu kesempatan setiap 3 tahun, tidak ada yang berani bersantai pada ujian pertama. Sejak awal, rasa kompetisi di udara sudah dapat dirasakan memancar dari para penantang. Tentu saja, ada juga banyak orang lain yang bahkan tidak mampu menghasilkan 9 gema. Kenyataan itu keras, kebenaran seringkali kejam, dan karena itu mereka hanya bisa mundur dengan keengganan berat dan mencoba lagi dalam 3 tahun. Setelah ini, nama lain menyebabkan kegemparan di kerumunan. Orang itu adalah Li Yu, dari Aliansi Seribu Jue. Benar-benar banyak kegagalan, seberapa mengerikan genderang raksasa bersisi 9 ini. Fan Lei menatap genderang raksasa di depan saat dia merenung dalam diam. Ujian pertama ini telah menyingkirkan lebih dari setengah dari 10.000 penantang. Metode eliminasi ini tak dapat membantu selain menimbulkan rasa dingin di hati semua orang yang belum maju. Lagi pula, mereka yang berani berdiri di sini hari ini semuanya adalah jenius ekstrim dari lokasi masing-masing. Setiap dari mereka memiliki keyakinan dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan pada kekuatan mereka sendiri. 19 gema. Pada saat ini, sebuah dentuman dahsyat mengguncang langit dan bumi. Fan Lei menatap siluet itu dengan mulut ternganga. Lebih dari setengah dari 10.000 penantang gagal melewati 9 gema, namun orang di depan mereka ini menghasilkan total 19. Seberapa mengerikan itu? Di Feng. Qin Wentian menatap siluet yang familiar di udara. Itu Kaisar Azur. Kerumunan lainnya menyadari identitasnya saat mereka berseru kagum. Peringkat 5 dalam peringkat takdir surgawi, Kaisar Azur, Wang Chang. Marga aslinya juga Wang, namun dia telah melampaui Wang Jue, menutupi kejayaannya sebelumnya yang 18 gema. Namun mayoritas kerumunan tidak tahu bahwa Kaisar Azur sebenarnya tidak bermarga Wang. Kaisar Azur, betapa kuatnya. Aku ingin tahu apakah ada orang lain yang bisa memecahkan rekornya. Ouyang Zheng juga naik, namun dia hanya menghasilkan 17 gema. Mereka di samping Di Feng, meskipun 17 gema sudah sangat mengesankan, semuanya tertutupi olehnya. Ouyang Zheng adalah putra surga dari klan aristokrat Ouyang, peringkat 10 dalam peringkat takdir surgawi. Meskipun jumlah gema tidak dapat menentukan peringkat seseorang, namun itu sendiri juga merupakan bentuk kompetisi. Terutama ketika Wang Jue membuka dengan 18 gema yang menakjubkan, para penantang lainnya tidak mau terlihat lebih lemah dibandingkan dia. Setelah itu, serangkaian tokoh kuat membuat langkah mereka. Yang Fan dari Manor Perampas Bintang, 16 gema. Zhao Lai dari Sekte Bara Langit, 16 gema. Hua Feng dari klan Hua, 15 gema. Duan Kingshan, 16 gema. Si Potian akan bergerak. Pada saat ini, tatapan kerumunan semua terfokus pada satu orang, Si Potian dari klan Si. Si Potian menghasilkan 20 gema, memperbarui rekor. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari klan Si.
Garis darah binatang primordial kuno yang mengalir di nadinya benar-benar menakutkan. Para penonton merenung dalam diam. Untuk pertempuran peringkat kali ini, tidak diragukan lagi bahwa sorakan paling keras milik Chen Wang dan Si Po Tian. Chen Wang matahari besar, dan Po Tian dari klan Si, pemecah langit. Siapa yang bisa bersaing melawan dua monster ini? Sosok berjubah hitam itu. Pada saat ini, mata Qin Wentian tak dapat menahan diri untuk tidak berkedip saat dia melihat sosok berjubah hitam yang familiar muncul di dekat genderang. Bukankah ini orang yang mengolah seni iblis? Kekuatan iblis melapisi seluruh tubuh sosok berjubah hitam itu saat dia menghantamkan telapak tangan yang membuat genderang bergetar hebat. Dalam suksesi cepat, dia menghasilkan 9 gema dengan dentuman yang masih terus datang. Namun, ini tidak terlalu menarik perhatian orang lain, dan baru ketika sosok berjubah hitam itu mencapai total 15 gema orang-orang mulai fokus padanya. Ketika gema ke-16 dan ke-17 bergema, sosok berjubah hitam itu akhirnya menghentikan serangannya. Jelas bahwa dia masih memiliki kekuatan tersisa, namun dia memilih berhenti pada gema ke-17, tampak acuh tak acuh terhadap hasilnya. Dia sebenarnya seorang kultivator jalur iblis. Siapa sebenarnya dia? Aku belum pernah mendengar orang seperti ini. Mungkinkah dia kuda hitam? Mungkin dia seorang wanita. Perhatikan bagaimana dia tetap berjubah hitam. Dia pasti menyembunyikan identitasnya. Chen Wang matahari besar akhirnya bergerak. Chen Wang melangkah maju, dan kerumunan meledak dalam sorakan gila. Peringkat 2 dalam peringkat takdir surgawi, tanpa Hua Taisu, dialah orang yang paling mungkin memperoleh peringkat teratas kali ini. Cahaya matahari sangat gemilang, Chen Wang tidak mengecewakan para pendukungnya. Sama seperti Si Po Tian, dia menghasilkan total 20 gema. Mu Feng juga ada di sini, meskipun aku mendengar bahwa dia terluka parah hanya 3 hari yang lalu. Genderang raksasa menghasilkan 9 gema sebelum Mu Feng berjalan pergi, mengabaikan pendapat orang lain. Meskipun demikian, tidak ada yang berani meremehkan Mu Feng. Bahkan penguasa Heavenly Dipper akan takut pada racunnya. Terlepas dari Chen Wang, Si Po Tian, atau Mu Feng, tidak satupun dari ketiganya boleh diremehkan. Setelah itu, ada nama lain yang layak mendapat perhatian. Orang itu adalah Si Tu Po, seorang putra surga dari sekte pemusnah pedang. Pada saat ini, Qin Wentian mengalihkan pandangannya. Mo Qingcheng menyadari tindakannya dan saat dia akhirnya melangkah keluar, senyum jahil melintas di matanya. Qin Wentian dan yang lainnya meniru tindakannya. Mereka semua melangkah ke jalur suci dan bergerak menuju genderang raksasa bersisi 9. Zhan Chen akhirnya bergerak. Aku dengar obsesinya pada Mo Qingcheng tidak berkurang meskipun telah ditolak berkali-kali. Siapa gadis itu? Dia sebenarnya sangat cantik, hampir setara dengan Mo Qingcheng. Para penonton berseru kagum ketika mereka melihat Yun Mengyi. Meskipun Yun Mengyi terkenal di alam tanpa tanding, tidak banyak orang di luar area itu yang mengenalnya. Xuan Yan juga naik. Begitu banyak gadis cantik, ini seperti pesta mata dalam jamuan keindahan. Mo Qingcheng, Yun Mengyi, dan Xuan Yan naik pada saat yang sama. Zhan Chen belum bergerak. Selain mereka, yang tersisa tidak lain adalah Qin Wentian, Ouyang Guangsheng, Chu Mang, Fan Lei, dan Bai Lujing. Total 9 penantang kebetulan cocok dengan genderang raksasa bersisi 9. Gendut, aku ingin melihat berapa banyak gema yang bisa kamu hasilkan, Xuan Yan berkata dengan suara rendah. Jelas, dia berbicara kepada Fan Lei. Fan Lei sedikit kurang percaya diri. Situasi kali ini berbeda dari masa lalu. Dan yang menarik adalah ke-9 penantang ini semua bergerak pada saat yang sama. Pada detik berikutnya, genderang raksasa bersisi 9 bergema serempak. Kekuatan total yang dilepaskan menciptakan arus kacau yang menghancurkan sekeliling. Serangan Qin Wentian sangat luar biasa, menghasilkan 9 gema hanya dengan satu pukulan. Namun meskipun demikian, tidak ada yang memperhatikannya karena fokus utama semua orang tertuju pada Zhan Chen dan Mo Qingcheng. Sesekali, tatapan kerumunan juga beralih ke Yun Mengyi dan Xuan Yan. Kerumunan hanya melihat Zhan Chen diselimuti cahaya emas saat pedang-pedang tajam yang mengerikan menyayat keluar. Dalam sekejap, dia sudah mencapai gema ke-15 namun jelas bahwa dia belum selesai. Mo Qingcheng sudah menghentikan serangannya. Dia berhenti saat gema ke-9 terdengar. Meskipun dia masih berdiri di sana, tidak ada yang mengeluh. Itu adalah hal menyenangkan untuk mencuri beberapa tatapan lagi padanya sebelum dia mundur. Akhirnya, Fan Lei, Chu Mang, Ouyang Guangsheng, dan Bai Lujing semuanya menghentikan serangan mereka. Di antara mereka, yang memiliki jumlah gema terbesar adalah Bai Lujing dan Chu Mang, dengan total masing-masing 16 gema.
Xuan Yan mengumpulkan kekuatannya dan menghasilkan total 17 gema, membuat semua orang di kerumunan tercengang. Namun mereka menemukan bahwa masih ada 3 orang yang belum menghentikan serangan mereka. Gadis cantik yang menyerupai teratai salju di sisi kanan sebenarnya menghasilkan 18 gema. Teknik pedang yang dia gunakan tampak sederhana dan elegan, namun mengandung misteri yang begitu mendalam hingga dapat menyaingi keagungan langit. Apa yang terjadi? Mengapa kelompok orang ini begitu kuat? Xuan Yan menghasilkan 17 gema sementara Yun Mengyi menghasilkan 18 gema. Zhan Chen dan Qin Wentian sudah mencapai angka 18 gema, namun keduanya masih terus berlanjut. Di antara gema genderang, rasa permusuhan yang kuat dapat dirasakan. Dengan tawa dingin, 9 pedang bergabung menjadi satu saat Zhan Chen menusuk ke depan. Gema ke-19 lahir, seolah-olah dia tidak berniat berhenti, dia ingin menantang rekor hari ini, mencapai gema ke-20. Namun gaya pantulan dari gema ini mengandung kekuatan yang luar biasa, angin begitu kuat hingga Zhan Chen bahkan tidak dapat membuka matanya. Ekspresi Qin Wentian tampak sangat serius. Darahnya bergolak di dalam tubuhnya saat dia mengerahkan tinjunya dengan kekuatan tak tertandingi. Dia memukul sekali lagi, memasukkan ke dalam tinjunya ritme energi tak terbatas dunia, menghantamkan semuanya ke permukaan genderang. Boom! Gema ke-19 bergema. Bagaimana ini mungkin? Di dalam kerumunan, beberapa orang memiliki ekspresi ketidakpercayaan luar biasa di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan 2 penantang sekaligus melampaui gema ke-18 dalam konfrontasi langsung satu sama lain. Dan bukan sembarang orang, pemuda tak dikenal itu sedang bersaing melawan Zhan Chen. Bab 356. Pertempuran kacau di Sungai Kehidupan dan Kematian. Siapa orang itu? Saat tatapan kerumunan jatuh pada Qin Wentian, kebingungan memenuhi hati mereka. Mayoritas dari mereka belum pernah melihat maupun mendengar pemuda ini sebelumnya. Tidak hanya itu, aura yang dipancarkan Qin Wentian hanya berada pada tingkat ke-7 Yuan Fu. Tidak perlu meragukan tekadnya, melihat bagaimana dia berhasil menghasilkan gema ke-19. Bersama dengan hati sekeras baja, serangannya juga harus memiliki kekuatan tiranik serta pertahanan individu yang kuat untuk menahan gaya pantulan. Ekspresi Zhan Chen menjadi dingin saat dia menoleh untuk menatap Qin Wentian. Cahaya emas yang memancar darinya berkobar semakin cemerlang. Pada saat ini, dia sadar bahwa Mo Qingcheng masih menyaksikan dari samping. Tidak hanya itu, dengan perhatian kerumunan terfokus padanya, bagaimana mungkin dia kalah dari seseorang dengan basis kultivasi hanya tingkat ke-7 Yuan Fu? Meskipun ini hanya membunyikan genderang, dia tidak boleh kalah dari Qin Wentian. Melepaskan jiwa astralnya, angin berwarna emas yang mengerikan mengelilingi Zhan Chen, sebelum perlahan menyatu menjadi bentuk pedang kuno penghukum surga. Dengan raungan, dia mengayunkan pedang itu dan menghantam genderang sekali lagi. Boom! Ketika gema ke-20 bergema, gaya pantulan yang mengerikan menghancurkan zirah emas di tubuh Zhan Chen. Dampaknya langsung menerjang tubuhnya, membuat jantungnya berdegup hebat. Dia tahu bahwa jika dia mencoba menghasilkan gema ke-21, dia pasti akan terluka parah. Suara gema ke-20-nya masih menggantung di udara saat dia kembali menatap dingin ke arah Qin Wentian. Namun, yang dia lihat hanyalah Qin Wentian mendorong satu jari ke depan menuju genderang. Kekuatan penghancur yang luar biasa memecah ruang, menyebabkan gema ke-20 berbunyi saat menghantam permukaan genderang raksasa. Boom! Langit dan bumi bergetar. Dia juga mencapai 20 gema. Saat suara gema itu bergema, rasanya seperti jantung para penonton ikut terguncang secara fisik. Ketika gaya pantulan yang mengerikan menghantam Qin Wentian dengan kuat, tubuhnya bahkan tidak bergetar sedikit pun. Hatinya setenang air. Seolah-olah dia melihat akhir Grand Xia kuno sekali lagi, hari ketika darah dan air mata bercampur, kehancuran sebuah dinasti agung, semua aliran kehendak yang tak terhitung menyatu. Langsung menghantam dan menggelegar dalam pikirannya. Ini terlalu mengerikan. Zhan Chen ragu sesaat, dan suara gema sebelumnya yang dia ciptakan pun menghilang. Keraguan sesaat telah menghilangkan kesempatan baginya, tetapi meskipun begitu, 20 gema sudah sangat luar biasa. Dia berada pada tingkat yang sama dengan Chen Wang dan Si Potian, dan meskipun pembunyian genderang tidak memengaruhi hasil kompetisi, setidaknya itu memungkinkan orang melihat aura dominan Zhan Chen. Bagaimana mungkin hatimu yang picik dapat menang melawan tekadku yang tak tergoyahkan? Saat suaranya memudar, Qin Wentian menusuk ke depan dengan satu jari lagi. Kekuatan dunia yang tak terbatas terkonsentrasi menjadi spiral, mengisi jarinya saat dia mendorongnya ke genderang sekali lagi. Bo-o-o-o-momo. 21 gema,
dia memecahkan rekor. Suara pantulan ini menyatu dengan suara Qin Wentian dan menggelegar di udara, mengguncang hati para penonton. Orang ini baru saja menantang Zhan Chen dengan provokasi terakhir ini. Bagaimana mungkin hatimu yang picik dapat menang melawan tekadku yang tak tergoyahkan? Ujian eliminasi pertama hanyalah formalitas, menggunakan gema genderang untuk menyaring yang lemah dari yang kuat. Namun, dalam hal kebanggaan, ujian ini merupakan bentuk tantangan bagi para jenius yang hadir. Terlebih lagi Zhan Chen maju bersamanya, dan Mo Qingcheng juga menyaksikan dari samping. Jadi bagaimana mungkin dia masih kalah dari Zhan Chen? Melangkah maju, Qin Wentian bergerak ke depan. Senyum memenuhi wajah para rekannya di sekitarnya saat mereka juga melanjutkan perjalanan. Pemuda ini luar biasa, namun sayangnya basis kultivasinya masih terlalu rendah. Memprovokasi Zhan Chen dengan basis kultivasi tingkat ke-7 Yuanfu terlalu berani dan ceroboh. Saat ini, sebagian besar penantang sudah mengikuti ujian genderang, hanya beberapa yang lebih lemah yang belum maju. Bergerak maju, para penantang yang tersisa berangkat. Ujian genderang raksasa bersisi 9 telah menyingkirkan lebih dari setengah dari 10.000 peserta awal. Ujian berikutnya akan jauh lebih berbahaya. Para penantang akan menghadapi sungai kehidupan dan kematian. Sungai kehidupan dan kematian benar-benar pengalaman hidup dan mati. Mereka yang berhasil melewatinya akan hidup, dan bagi mereka yang gagal, hanya kematian yang menanti. Sejak zaman kuno hingga era sekarang, tidak diketahui berapa banyak pahlawan Grensia yang telah jatuh ke dalam sungai kehidupan dan kematian. Qin Wentian dan yang lainnya menaiki tangga naga biru, dan ketika mereka mencapai puncak, mereka dapat melihat sungai kehidupan dan kematian di depan mereka. Atau mungkin, lebih tepat menyebutnya sebagai danau kehidupan dan kematian. Lebar sungai kehidupan dan kematian sama lebarnya dengan anak tangga pertama, panggung untuk genderang raksasa bersisi 9, dengan mudah mampu menampung ribuan orang. Adapun panjangnya, sekitar 10.000 meter, jarak yang relatif pendek bagi kultivator bela diri bintang. Siapapun dari para jenius ini mampu menyeberangi sungai dalam waktu yang sangat singkat. Namun, itu tidak akan semudah itu dengan beberapa ribu orang menyeberang sambil bertarung satu sama lain pada saat yang sama. Namun, lebih dari lawan yang akan mereka hadapi, air sungai itu sendiri adalah bagian paling berbahaya dari ujian, di dalamnya terkandung kehendak korosi. Tanpa diragukan lagi, semua kultivator tingkat Yuanfu akan mati jika mereka jatuh ke dalamnya. Pada saat ini, kerumunan melihat tetua Tianji dan mereka yang memimpin kekuatan transenden masing-masing naik ke udara, terbang melintasi sungai kehidupan dan kematian. Mereka mendarat di sisi lain, lalu membuka gerbang kerajaan sebelum berdiri di atas tembok kota kerajaan kuno. Sungai kehidupan dan kematian ini dahulu merupakan parit surgawi yang berfungsi sebagai garis pertahanan pertama bagi Grensia kuno. Dengan pertahanan ini, celah tersebut dapat dijaga oleh satu orang melawan 10.000. Tatapan tetua Tianji menatap ke depan. Saat ini, semua penantang sudah menghadap sungai kehidupan dan kematian. Meskipun jarak 10.000 meter mungkin tidak tampak jauh, tempat ini sudah ditakdirkan menjadi kuburan bagi beberapa penantang yang akan mengikuti ujian. Tetua Tianji kemudian menyalakan sebuah lilin. Lilin ini pendek dan tipis, menunjukkan batas waktu hanya 100 napas bagi para penantang untuk melewati ujian ini. Kesulitannya dapat dibayangkan dengan begitu banyak orang maju pada saat yang sama. Pasti akan ada yang bergerak melawan yang lain, menggunakan mereka sebagai batu pijakan untuk menyeberang. Situasinya akan dipenuhi kekacauan. Lilin sudah dinyalakan. Sebelum api lilin padam kalian harus tiba di ujung sungai. Kegagalan berarti kematian. Tetua Tianji kemudian melanjutkan dengan tenang. Bergerak. Pergi. Qin Wentian meraung, beberapa ribu penantang bergerak pada saat yang sama. Dengan kecepatan secepat kilat, mendorong mereka yang menghalangi jalan. Satu lilin untuk menempuh jarak 10.000 meter, mereka harus memanfaatkan setiap detik yang tersisa dan bergerak dengan kecepatan maksimum agar dapat lolos. Ribuan penantang berlari liar ke depan, momentum mereka menciptakan angin susulan yang cukup kuat untuk merobek apapun menjadi potongan-potongan. Pemandangan yang sangat mengerikan, sangat menakjubkan secara visual. Aura dari beberapa ribu penantang meledak, menambah kekacauan. Beberapa sudah mulai bertarung satu sama lain demi maju dengan mengorbankan yang lain. Menyingkir. Seseorang di belakang Qin Wentian berteriak, menebas dengan pedang kuno secepat kilat. Pada saat yang sama, orang itu menginjak pedang terbang, mencoba mendahului. Aku akan menjaga belakang, kalian maju terus. Qin Wentian berteriak, membalik telapak tangannya untuk menghantam ke belakang dengan jejak telapak iblis yang mengerikan, langsung bertabrakan dengan pedang kuno.
Matanya berkilat dengan dingin luar biasa saat tangannya bergerak di udara, membentuk gestur runik. Seketika, sejumlah rok raksasa terwujud, dan mereka melesat keluar untuk memblokir jalur serangan. Demikian pula, ada orang-orang di depan kelompok Qin Wentian yang berbalik untuk melancarkan serangan guna menghalangi jalan mereka. Bahkan ketika Qin Wentian dan yang lainnya terbang ke udara, mereka bertemu orang-orang yang sudah berada di atas mereka di tengah melemparkan serangan ke bawah, ingin menjatuhkan mereka ke sungai. Kacau. Situasi saat ini benar-benar kacau. Dengan suara cipratan keras, seseorang akhirnya jatuh ke sungai. Jeritan menyayat hati terdengar saat tubuhnya terkorosi dengan kecepatan yang terlihat, cepat larut menjadi tulang putih, sebelum tulang itu sendiri akhirnya larut menjadi ketiadaan. Qin Wentian melirik pemandangan itu dan hatinya tanpa sadar sedikit bergetar. Ini hanyalah ujian pertama setelah genderang bersisi 9. Betapa kejam dan tragisnya kompetisi antar jenius ini? Qin Cheng. Qin Wentian meliriknya dengan kekhawatiran di matanya. Mengingat betapa kacau situasinya, di mana semua orang hanya fokus untuk maju, dia tidak bisa tidak khawatir tentang Qin Cheng. Namun untungnya dia menemukan bahwa dia baik-baik saja. Mungkin karena kecantikannya, tidak ada yang mau bertindak melawannya. Ini adalah keuntungan bawaan yang tampaknya dimiliki semua wanita cantik. Tanpa dendam atau kebencian yang sangat kuat, selama Mo Qin Cheng tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain, para ahli itu tidak akan menyerangnya. Chu Mang dan Fan Lei berdiri di garis depan kelompok mereka dengan jiwa astral panah dilepaskan. Fan Lei sepenuhnya melepaskan batas garis keturunannya, tenggelam dalam api emas dan tampak seperti dewa perang surgawi, memancarkan aura megah dan perkasa. Peng! Seseorang di depan mereka bertindak, mencoba menghalangi jalan saat Chu Mang dan Fan Lei mendengus dingin dan melepaskan panah ke target yang melesat cepat di depan. Orang itu membalik telapak tangannya, mencoba menghancurkan panah, hanya untuk melihat anak panah itu tiba-tiba mengubah lintasan, membuat ekspresinya berubah drastis. Sesaat kemudian, suara tusukan terdengar saat panah api menembus kepalanya, sebelum mayatnya jatuh ke sungai. Untuk kelompok mereka, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk membunuh orang lain, tetapi bagi mereka yang ingin menghalangi jalan mereka, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah Chu Mang mengonsumsi pil terobosan batas, basis kultivasinya sudah menembus tingkat puncak Yuan Fu. Bagaimana mungkin serangannya tidak menghancurkan? Boom! Tepat pada saat ini, tekanan mengerikan menghantam mereka saat manifestasi gunung demi gunung menghantam dari langit ke arah kelompok mereka. Tidak hanya itu, bahkan ada gunung yang muncul di depan mereka, menghalangi jalan. Si Tu Po. Qin Wentian mendongak. Dia melihat si Tu Po melayang di langit, diselimuti zirah batu bintang, menghujani serangan ke arah mereka. Siluet Qin Wentian berkedip saat dia juga melesat ke langit. Dengan satu pukulan, dia menghancurkan manifestasi gunung, ketika tiba-tiba pedang tajam membelah ke arah kepalanya. Itu tidak lain adalah teknik si Tu Po, seni pedang pemusnah kehidupan. Pada saat yang sama, gaya penekanan dominan menghantam mereka. Manifestasi kaki raksasa menginjak turun dari langit, mengandung kekuatan yang mengguncang langit. Duan Kingshan. Ekspresi Qin Wentian menjadi sedingin es. Si Tu Po ternyata bersekutu dengan Duan Kingshan untuk melakukan serangan mendadak ini terhadap mereka. Keduanya sangat kuat, Duan Kingshan peringkat 25 pada peringkat takdir surgawi, sementara kekuatan tempur si Tu Po juga pada tingkat yang serupa. Kapak besar Chu Mang membelah ke arah mereka saat tubuh Ouyang Guangsheng menyala, melepaskan api bara dan petir yang saling berpadu menjadi petir api. Bagaimana mungkin Zhan Chen melewatkan kesempatan emas untuk menyerang Qin Wentian secara berkelompok? Dia menyatukan kedua telapak tangannya, mengarahkannya ke depan dan menusuk saat pedang emas raksasa terwujud, menembus langsung ke arah Qin Wentian. Pada saat ini, Qin Wentian dan kelompoknya dikepung oleh musuh dari depan dan belakang. Namun, pada detik berikutnya, kekuatan iblis yang dominan turun saat tombak iblis berwarna hitam menembus kehampaan, mengarah ke Zhan Chen. Ekspresi Zhan Chen berubah saat dia meraung marah. Kau lagi. Yun Mengyi juga bergerak, melesat menuju si Tu Po saat niat dinginnya menyebabkan atmosfer di sekitarnya berubah menjadi es dan salju. Kacau, ini benar-benar kekacauan total. Serangan dilancarkan liar ke segala arah, para penantang yang mengikuti ujian ini hanya bisa bergantung pada keberuntungan saat mereka terus maju. Para penantang lain yang melihat pemandangan ini tidak dapat menahan rasa takjub di hati mereka. Siapa sangka pemuda yang memecahkan rekor gema genderang itu memiliki pengaruh sebesar ini, begitu banyak teman sekaligus begitu banyak musuh. Mereka yang memburunya semuanya adalah tokoh luar biasa dari generasi mereka, Zhan Chen, Duan Kingshan, dan si Tu Po. Dan pada saat ini,
Jejak telapak perampas bintang lainnya ikut dilemparkan. Ekspresi para penonton kembali membeku. Itu adalah serangan yang berasal dari manor perampas bintang, tampaknya Yang Fan, bersama salah satu bawahannya, juga ingin ikut meramaikan keadaan. Bersambung.